ada 4 amalan yang para ulama semuanya sepakat kalau amalan itu sampai. Yang pertama doa, sudah pasti. Yang kedua sedekah. Yang ketiga puasa. Yang keempat badal. 4 amalan ini semua jumhur ulama sepakat sampai. Kalau itu secara umum. Tapi urusan anak dengan orang tua, apapun ibadah yang dilakukan seorang anak, maka akan sampai kepada orang tuanya. Karena anak ini milik orang tuanya. Dan anak tidak beribadah kecuali orang tua yang ajarkan dia dulu beribadah. Bahkan kita berangkat melaksanakan haji dan umrah, banyak orang tua kita yang belum berangkat, ikhwatul Islam. Bisa jadi doa iya yang dikabulkan oleh Allah untuk kita. Iya yang berdoa, kita yang menikmati. Bukankah seperti itu seorang anak? Dan kita juga nanti menjadi orang tua. Bukankah kita berdoa dengan doa yang terbaik untuk anak-anak kita? Ya Allah, kalau sekiranya aku belum bisa berangkat haji, jangan sampai anakku mereka tidak bisa berangkat haji. Bahkan kita tetap mendaftar. Untuk siapa kamu mendaftar? Padahal umurnya sudah 60 tahun. Dan dia tahu antrinya 30 tahun. Dia akan mengatakan untuk anak saya. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan ini karena doa orang tua. Makanya semua ibadah yang dilakukan seorang anak, diniatkan atau tidak, maka sampai kepada orang tuanya. Karena orang tualah yang menyebabkan kita beribadah. Bukan ke orang tua yang ajarkan kita dulu berdoa, mengaji, salat, puasa, zakat dan semuanya. Orang tua yang ajarkan. Nah, salah satunya ibadah-ibadah umrah ini. Makanya ibadah umrah ada badal. Badal itu ikhwatul Islam, yang pertama untuk yang meninggal. Yang kedua untuk orang yang masih hidup. Jadi badal itu ada 2. Badal untuk orang yang sudah meninggal. Kita semuanya sepakat disebut dengan syuburmah. Yang kedua badal untuk orang yang masih hidup tapi tak sanggup lagi melakukan safar. Boleh dibadalkan. Ada salah seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Ya Rasul, inna abi syaikha kabira. Sesungguhnya ayahku yang sudah tua tak sanggup melakukan safar. Apakah aku badalkan untuknya? Maka Nabi mengatakan silakan badal. Jadi badal itu untuk orang yang hidup, yang tak sanggup melakukan safar, dan untuk orang yang meninggal. Bisa dipahami? Makanya siapapun yang sudah pernah melakukan ibadah umrah, umrahlah untuk orang yang ia cintai. Misalnya kita sudah pernah umrah, sekarang kita umrah lagi. Jangan umrah untuk dirinya, umrah untuk ayahnya, atau ibunya, atau kakeknya, atau neneknya, atau saudaranya sudah meninggal, atau orang-orang yang dicintai. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Jangan umrah lagi untuk kita. Jangan terbalik ikhwatul Islam. Sekarang umrah untuk kita, nanti saya badalkan untuk orang tua saya nanti dikala saya pergi ke Tan'im. Untuk kita 10.000 rial, 30 juta, apalagi di bulan Ramadan 40 juta. Untuk orang tua 50 rial. 50 rial kan ke Tan'im? Karena pahala itu sesuai dengan nilai usaha yang kita berikan. Jangan jadi bakhil kepada orang tua dikala mereka hidup atau setelah mereka wafat. Dan banyak anak yang bakhil kepada orang tuanya. Kita selalu contohkan ikhwatul Islam, kalau kita punya duit 100 ringgit, 100 rial. Kalau kita punya duit 100 rial, dari 100 rial ini, kalau kita punya duit 100 rial, untuk orang tua kita kira-kira berapa? Berapa nak?